Abu Mudi Samalanga, ulama karismatik dan guru besar Dayah Mudi Samalanga, Provinsi Aceh. Terlahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Ayahnya bernama Tengku Haji Gading, merupakan tokoh masyarakat Dewantara Aceh Utara. Semenjak kecil, Abu Mudi Samalanga telah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi seorang ulama dan suluh penerangan bagi umat. Abu Mudi Samalanga bernama asli adalah Abu Syekh Hasanul Basri Hagi, karena kiprah beliau secara luas sebagai pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga, sehingga beliau dikenal dengan nama Abu Mudi. Kehadiran Abu Mudi Samalanga dalam perkembangan keilmuan Dayah Aceh begitu penting, mengingat beliau pernah menjadi ketua himpunan ulama Dayah, menggagas pendirian pengajian Tastafi. Kehadiran Abu Mudi Samalanga dalam perkembangan keilmuan Dayah Aceh begitu penting, mengingat beliau pernah menjadi ketua himpunan ulama Dayah, menggagas pendirian pengajian Tastafi, dan beliau orang yang pertama di Aceh menggagas perguruan tinggi di Dayah yang kemudian diikuti oleh Dayah lainnya. Mengawali pendidikannya, Abu Mudi Samalanga belajar sekolah rakyat di Krungkukuh Aceh Utara sampai selesai. Kemudian melanjutkan ke PGAP, pendidikan guru agama pertama sampai tahun 1964. Pada tahun yang sama, beliau berangkat ke Midenjo, Samalanga untuk belajar di Dayah Mudi Mesra yang saat itu dipimpin oleh guru besarnya, Tunku Syekh Abdul Aziz Samalanga atau dikenal dengan Abun Samalanga, yang merupakan murid dari 3 ulama karismatik Aceh, Abu Muhammad Saleh Jenib, Syekh Hanafiah Abbas, dan Abuya Syekh Mudawali. Sekitar tahun 1958, Abun Samalanga menyelesaikan pendidikan di Bustadul Muhaqqiqin Darussalam Labuan Haji di bawah asuhan Abuya Syekh Mudawali. Terhitung dari tahun 1964 sampai sekarang, Abu Mudi Samalanga telah melalui proses yang panjang untuk menjadi seorang ulama dan tokoh terpandang. Semenjak menjadi santri di Mudi Mesra Samalanga, Abu Mudi mendapat perhatian khusus dari Abun Samalanga. Maka dengan segenap kesungguhan, Abu Mudi menyelesaikan pendidikan normal beliau selama 8 tahun. Pada tahun 1972 sampai dengan 1975, beliau masuk ke jenjang Bustadul Muhaqqiqin, di mana Abun Samalanga menempa murid-murid khusus beliau. Pada rentang 3 tahun tersebut, Abu Mudi Samalanga telah dipercayakan sebagai Sekretaris Umum Dayah. Mulai tahun 1975 sampai wafatnya Abun Samalanga tahun 1988, Abu Mudi sudah ditunjuk sebagai Ketua Umum Dayah. Artinya, dalam setiap jenjang dan tahapan yang dilalui Abu Mudi penuh tahapan dan persiapan, sehingga menjadikan beliau seorang ulama dan ilmuwan yang tangguh. Setelah lebih kurang 24 tahun beliau di Samalanga mendampingi Abun, pada tahun 1989, setelah wafatnya Abun Samalanga, Abu Mudi ditunjuk menjadi pimpinan Dayah Ma'had Al-Ulumuddiniyah Islamiyah atau dikenal dengan Mudi Mesra Samalanga. Dayah Mudi Mesra Samalanga sendiri disebut sebagai dayah yang sudah ada semenjak Sultan Iskandar Muda. Namun sejarah dayah tersebut baru jelas sekitar tahun 1927 sampai 1935 yang dipimpin oleh Tengku Syihabuddin Idris, kemudian dilanjutkan oleh Tengku Syekh Hanafiah Abbas atau dikenal dengan Tengku Abi. Setelah Tengku Abi wafat, dilanjutkan oleh Abun Aziz Samalanga, menantu Tengku Abi, dan sekarang dipimpin oleh Abu Syekh Hasanul Basri Hagi, menantu Abun Aziz Samalanga.
Semenjak kepemimpinan Abu Mudi Samalanga, banyak terobosan yang beliau lakukan sebagai ulama yang visioner. Abu Mudi Samalanga telah berhasil mengkader banyak para ulama muda yang memiliki ilmu yang memadai untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 1995, beliau bersama beberapa ulama daerah lainnya berangkat ke beberapa negara di Timur Tengah melalui program gubernur ketika itu Profesor Syamsuddin Mahmud, dan dalam program ini juga banyak diikuti oleh para ulama senior lainnya seperti Abu Tumin Baghdadi dan Abu Hutakro. Dalam perjalanan itu banyak hal yang beliau lihat dan cermati, sehingga pada tahun 2003 dengan berbagai pertimbangan yang matang beliau mendirikan perguruan tinggi STAI Al-Aziziyah Samalanga. Pada masa berdirinya kampus, banyak yang khawatir atas langkah beliau. Namun kekhawatiran tersebut hilang setelah banyak lulusan perguruan tinggi yang masih lurus pemahaman fikih dan akidah mereka sesuai dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Selain itu, pada tahun 2001, Abu Mudi Samalanga mulai mengajarkan kitab besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Tuhfah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab Tuhfatul Muhtaj yang berjilid-jilid itu mampu dikhatam selama 17 tahun, tepatnya tahun 2018, dan diapresiasi oleh banyak para ulama termasuk para kiai yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di bumi Serambi Mekah. Abu Mudi Samalanga merupakan ulama yang istiqomah dan konsisten dalam keilmuan. Terobosan lainnya adalah Abu Mudi Samalanga juga ulama Aceh yang turun langsung membenahi kekeliruan umat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan beliau secara lugas, tuntas dan jelas menyebutkan setiap persoalan hukum. Selain itu, video YouTube beliau yang paling banyak diikuti untuk para ulama selain itu Muhammad Yusuf Jenib. Banyak hal-hal positif yang telah dilaksanakan oleh sang ulama tersebut. Sekarang usia Abu Mudi mulai sepuh. Beliau terlahir tahun 1949 dan di tahun 2020 usianya telah sampai 71 tahun. Tentu dengan berbagai aktivitas yang padat, apalagi beliau termasuk dalam ulama sepuh Aceh yang sering dimintai berbagai pandangan hukum. Aktif di NPU Aceh, NU Biren, MPD Biren, sebagai penasehat IPHI, Huda, dan berbagai agenda keumatan lainnya, tentu membuat beliau lelah dan terkadang pula jatuh sakit. Telah dipersembahkan pikirannya yang cerdas, hatinya yang terang, dan pengabdiannya yang tulus untuk masyarakat Aceh. Hadirnya Abu bagaikan lentera dikala umat berada dalam kegelapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat beliau sebagai guru kita dan penerang umat. Wallahu a'lam bissawab.